coaching ya hari ini. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Boleh. Oke, nanti pada saat coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci seperti yang disampaikan oleh coachee. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, Ibu harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan kepada coachnya, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu ingin melakukan observasi? Yang lebih spesifik itu yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaiannya itu yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yaitu yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan menemukan ide atau cara-cara dan langkah-langkah yang untuk mengatasi permasalahannya. Oh, jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Jadi nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan melakukan percakapan kembali ya Bu? Iya Bu. Ya, silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vera, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Vera hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah Bu. Ada apa Ibu? Sepertinya ada hal yang ingin dibicarakan. Iya, mohon maaf. Ibu Vera tidak sibuk hari ini? Oh tidak Ibu. Hari ini saya sedang santai saja dan memang ada apa ya Bu? Iya Bu. Saya mau bicara sekitar 10-15 menit. Saya ini lagi bingung Bu. Mungkin dengan berbicara sama Bu Vera, saya bisa dapatkan sesuatu dari Bu Vera. Oh, apa tujuan pembicaraan kita hari ini ya Bu? Saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya Bu. Oh, Ibu Umi ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu? Iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini berbeda dengan kelas 6 tahun yang sebelumnya Bu. Entah mengapa mereka seperti tidak ada rasa kebersamaan, jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan masih ada yang belum ada kebersamaan, masih ada pemisah Bu. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkadang tidak ada kerjasama
saya jadi bingung, Bu. Oh, jadi Ibu Umi merasa bingung dengan keadaan murid yang belum ada kebersamaan ya Bu ya, atau kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajarannya. Iya, betul, Bu. Oh, tadi kan Ibu Umi bilang murid-muridnya belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Ibu Umi, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana Bu? Iya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oh, begitu ya. Sebelumnya Ibu, apa yang sudah Ibu Umi lakukan agar murid-muridnya kompak bekerja sama menyelesaikan tugasnya? Agar murid bisa kompak, Bu, saya memasukkan metode diskusi, pembelajaran diskusi dalam SOP agar anak-anak aktif berkelompok. Oh, jadi Ibu Umi sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10 ya. Kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dan dalam mencapai tujuan itu? Posisi saya sekarang, Bu, di skala 5. Oh, di skala 5. Yang Ibu Umi inginkan dari posisi yang sebenarnya itu berapa Bu? Saya inginkan di posisi 9, Bu. Oke Ibu selain metode diskusi pasti ada cara lain yang menurut Ibu, apa cara lain itu untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, Bu. Saat pembelajaran saya penilaian sikap yang saya tekankan, Bu. Dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Luar biasa Bu. Menurut Ibu apa rencana untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tadi? Saya akan memastikan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan. Oke Bu, berapa jangka waktu dilakukannya kegiatan itu Bu? 1-2 minggu, Bu. Oke Bu, setelah Ibu lakukan itu apa komitmen Ibu ya terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitikberatkan metode diskusi dengan mengutamakan sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan murid. Oke, bagus Bu komitmennya. Oke Bu, selain itu siapa yang membantu Ibu untuk merencanakan pembuatan RPP itu? Saya buat sendiri, Bu. Saya buat sendiri dulu, kemudian nanti minta ditelaah oleh rekan sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi. Bagus. Ya jadi Ibu dari pembicaraan kita tadi, menurut Ibu ini apa yang sudah diperoleh dari percakapan kita hari ini? Yang diperoleh dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau yang belum kompak dalam diskusi kelompok. Oke Ibu, alhamdulillah sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Umi akan membuahkan hasil, dan jangan lupa Bu untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya membantu saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami.
Sama-sama Ya, Bu. terima kasih. Baik Ibu Vera, bagaimana tadi hasil dari proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan sudah baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Vera. Ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coachnya untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Vera sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Ibu Vera tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengarahkan coach mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu Vera juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu di situ sudah presence ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Untuk kedepannya potensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami dan memahami alur Tirta dalam melakukan coaching, yaitu bagaimana agar coaching selanjutnya lebih baik lagi dari hari ini. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Elda. Waalaikumsalam Ibu Vera. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Vera, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Ibu Elda, akan melakukan coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat coaching ya, antara coach dengan coach yang akan saya amatin dan yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci seperti apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Kemudian jangan lupa Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses, kemudian harus kreatif Bu, harus memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ini Bu ya? Boleh Bu. Oke Ibu, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching
Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Ibu Helda. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, potensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence ya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Di antara ketiganya Bu, mana yang lebih spesifik ya yang akan Ibu kembangkan dan atau Ibu ingin lakukan observasinya? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan ya. Lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu, menurut Ibu ya, indikator ketercapaian apa itu indikator ketercapaian ini? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching tersebut mendapatkan solusi dari masalahnya dengan menemukan ide atau cara-cara dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusinya, apa permasalahannya ya Bu? Iya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachnya sebaik-baiknya ya. Jadi nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan melakukan percakapan. Kita akan melakukan percakapan kembali ya Bu. Iya Bu. Oke, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Helda, alhamdulillah baik. Ibu Helda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah Bu. Oh ya, ada apa ya Bu? Sepertinya ada yang Ibu ingin bicarakan dengan saya. Ya, mohon maaf Ibu Helda. Ibu Helda tidak sibuk hari ini? Kebetulan hari ini saya tidak sedang sibuk. Ada apa ya Bu? Ya Bu, saya mau bicara sekitar 10-15 menit Bu. Saya ini sedang bingung Bu. Mungkin dengan berbicara dengan Helda, saya bisa mendapatkan sesuatu dari Bu Helda. Apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya Bu. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu? Iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya Bu. Entah mengapa mereka seperti tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan saja masih ada terlihat ada pemisah Bu. Jadi saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkadang tidak bekerja sama. Jadi saya bingung. Oh, jadi Ibu ini merasa bingung karena di dalam kelas Ibu itu masih kurang kerjasama antar kelompok dan masih kurang kekompakan ya dalam pembelajaran Ibu. Iya, betul Bu. Oh ya, tadi Ibu Umi bilang murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Ibu Umi, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, sebelumnya apa yang sudah Ibu Umi lakukan agar murid-murid ini bisa kompak dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugas? Ya, agar murid-murid bisa kompak bekerja sama, saya memasukkan metode diskusi, pembelajaran diskusi dalam RPP agar anak aktif berkelompok. Oh, jadi Ibu Umi sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuannya Ibu. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Umi sekarang dalam mencapai tujuan? Posisi saya sekarang ini di skala 5.
Jadi posisinya Ibu sekarang di skala 5. Ibu inginnya itu posisi di skala berapa? Yang saya inginkan itu di posisi skala 9. Oke, selain metode diskusi, apakah ada cara lain menurut Ibu, cara lain apa untuk mencapai tujuan tersebut? Saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Luar biasa Ibu. Menurut Ibu, rencana untuk mencapai tujuan tersebut apa ya Bu? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian, Bu. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan. Berapa jangka waktu yang diperlukan? 1-2 minggu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitikberatkan metode diskusi dengan mengutamakan sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Bu. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan. Siapa yang akan membantu Ibu dalam membuat RPP ini? Saya buat sendiri dulu, Bu. Kemudian nanti minta ditelaah oleh rekan sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Menurut Ibu dari percakapan kita kali ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau belum kompak dalam diskusi. Alhamdulillah Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu ini akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh bagi teman yang lain. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya membantu saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami, Bu. Ya, sama-sama Terima Ibu. kasih. Sama-sama. Baik Bu Helda, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi ya, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya Bu. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dan dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Bu Helda. Bu Helda sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi yang saya amati juga ya, ada beberapa catatan Bu. Ibu Helda tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachnya, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya yang dihadapi oleh coach. Kemudian Ibu Helda juga mengarahkan coach mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian Ibu Helda juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri si coach agar aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Helda, saya tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach ya. Ibu sudah fokus terhadap coachnya. Artinya di situ Ibu sudah presence Bu,
kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh sampah coach tadi ya. Luar biasa Ibu Helda yang sudah memberikan proses coaching hari ini ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu Helda ya, ada satu pertanyaan lagi nih, boleh ya? Boleh Bu. Oke. Untuk kedepannya potensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami alur kita dalam melakukan coaching agar coaching selanjutnya lebih baik lagi. Oke Bu Helda. Baik Ibu Helda, luar biasa hari ini. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta ya, supaya lebih baik ke depannya. Baik Bu, terima kasih telah melakukan sesi hari ini, yaitu sesi tanya jawab, dan sudah melakukan observasi dengan menggunakan coaching dengan alur tirta. Oke Bu Helda, saya akhiri ya pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas kesempatannya.